Halo semuanya, saya Velia Novira Permatasari dengan NIM 1118172 Program Studi Manajemen Marketing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Macung. Pada Nusantara Project, saya bergabung pada tim 32 dengan topik penelitian yaitu Effective or Differentiating Marketing Strategies of McDonald's in Malaysia and Indonesia. Background dari penelitian ini adalah proyek penelitian memerlukan evaluasi strategi pemasaran yang digunakan oleh McDonald di Malaysia dan Indonesia. Lalu memeriksa seberapa efektif strategi ini melalui studi empiris. Dan yang ketiga, data diperoleh melalui survei terhadap pelanggan di kedua negara untuk menilai persepsi pelanggan terhadap strategi pemasaran restoran. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan studi eksplorasi yang bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi strategi pemasaran McDonald's di Malaysia dan Indonesia. Pendekatan multimetode merupakan tinjauan pustaka survei online melalui Facebook, Twitter, dan WhatsApp, serta metode analisis dokumen digunakan untuk mencapai tujuan proyek ini. Selain itu, artikel, surat kabar, dan pemikiran yang dapat diandalkan akan digunakan untuk mengidentifikasi tren terkini dan informasi tentang strategi pemasaran McDonald's. Dengan menggunakan analisis dokumen akan membantu dalam mengekstraksi dan memperoleh pemahaman mendalam tentang kebijakan strategis utama McDonald's. Dan yang kedua, analisis dokumen akan membantu membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan strategi pemasaran McDonald's. Selanjutnya, terdapat hasil penelitian. Berdasarkan gender, ada 100 responden dalam survei yang dilakukan dan mayoritas respondennya adalah wanita, dengan rata-rata 62%. Lalu, jika berdasarkan usia, ada 59 responden yang berusia 21 sampai 29 tahun. 23 responden berusia 20 tahun ke atas. Tentang usia responden berikut adalah 30 sampai 39 tahun. 10 responden dari 100 responden, sedikitnya 8% responden berada dalam rentang usia 40 tahun ke atas. Lebih banyak orang muda menjadi responden kami karena mereka adalah konsumen terbesar McDonald. Data di atas ini menjelaskan bahwa terdapat data hasil survei menurut negara dan terdapat 100 responden dan yang paling banyak menjawab survei ini adalah dari negara Malaysia dengan total 54% dan Indonesia hanya mendapat 46%. Berikut ini adalah data hasil survei kuesioner dengan pertanyaan apa favorit produk pelanggan dari restoran McDonald's. Produk McDonald's yang paling populer yang dipilih oleh responden Malaysia dan Indonesia adalah makanan ringan seperti pie apple, hash brown, kentang goreng, nugget dan bungkus mewakili 34%, diikuti oleh produk es krim seperti sundae cone dan McFlurry dengan total 33%, dan burger seperti McChicken, McDeluxe, Big Mac, Filet Office, Samurai dan lainnya sebesar 31%. Produk favorit yang dipilih oleh 100 responden berikut di Malaysia dan Indonesia adalah McBreakfast dan Panas Special McD masing-masing sebesar 18%, diikuti oleh McHappy Meal sebesar 17%, dan kopi McCafe sebesar 15%. Selanjutnya, 7 produk favorit yang ditentukan oleh 100 responden di Malaysia dan Indonesia yaitu Pamer 5 McD sebesar 14%, lalu mix and match di poin ke-8 dan nasi lemak masing-masing 11% dan diikuti oleh ayam goreng pedas McDonald's sebesar 9%. Produk yang paling tidak disukai oleh 100 responden di Malaysia dan Indonesia adalah bubur McD sebesar 6%. Di kebutuhan konsumen, McDonald's menghadirkan menu spesial seperti Panas dan Pamer 5 merupakan menu khas Indonesia, sedangkan nasi lemak dan mix and match merupakan menu spesial dari Malaysia. Selanjutnya adalah data hasil dari pemikiran responden tentang variasi menu yang dikembangkan oleh McDonald's.
68 responden menganggap menu yang dikembangkan oleh McDonald's beragam, sedangkan 31 responden berpendapat bahwa menu yang dikembangkan oleh McDonald's ini tidak bervariatif, dan hanya satu responden yang tidak yakin bahwa menu yang dikembangkan McDonald's ini adalah beragam. Selanjutnya adalah data hasil kepuasan pelanggan atau responden terhadap rasa makanan McDonald's. Selanjutnya terdapat hasil data kepuasan responden terhadap rasa makanan McDonald's. Ada 27 responden yang memiliki rasa sangat puas, diikuti 18% responden yang memiliki rasa biasa saja atau netral, dan 5%-nya responden itu merasa tidak puas dan dengan tes makanan dari McDonald's. Di samping itu terdapat hasil data terhadap pemikiran responden tentang harga yang ditawarkan oleh McDonald's. 38 responden memiliki pemikiran bahwa harga yang ditawarkan itu mahal. 22% responden memiliki pemikiran bahwa harga McDonald's ini sangat mahal. 36 responden memiliki pemikiran rasional, dan sedikit responden, yaitu 4%, menganggap bahwa harga yang ditawarkan oleh McDonald's ini adalah murah. Selanjutnya adalah hasil data apakah pelanggan atau responden itu setuju terhadap perubahan image McDonald's yang dirubah ke image yang lebih sehat. Ada 57 responden menyetujui bahwa McDonald's ini untuk mengubah image-nya menjadi makanan sehat, dan 43% responden tidak setuju dengan perubahan McDonald's untuk menjadi image yang lebih sehat. Di samping itu terdapat hasil kepuasan pelanggan atau responden terhadap pelayanan yang diluncurkan oleh McDonald's itu apa saja. Hasilnya, 68 responden puas dengan layanan drive-thru, 55% responden puas dengan kios swalayan, 46% dan 44 responden puas dengan makan di tempat dan memesan secara online melalui aplikasi McDonald's. Selanjutnya adalah hasil data tentang alasan responden terhadap mengapa mereka mendukung McDonald's ini memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan. Dan alasan responden itu adalah memberikan pelanggannya kemampuan untuk memesan, membayar, dan mengambil minuman mereka tanpa harus antri, merupakan alasan yang paling relevan untuk mendukung kepuasan pelanggan atas layanan yang diberikan oleh McDonald's yang memiliki keuntungan 73%. Lalu di samping itu adalah hasil data dari pertanyaan tipe promosi apa yang paling efektif untuk McDonald's. 83 responden berpendapat bahwa menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube adalah promosi yang paling efektif digunakan McDonald's untuk mempromosikan menu makanan baru mereka. Selanjutnya adalah hasil data dari pertanyaan apakah responden itu menyukai McDonald's. 85% responden menyukai McDonald's, dan 15% responden memiliki tanggapan mereka tidak menyukai McDonald's. Di samping itu adalah hasil data dari pemilihan aspek apa yang harus ditingkatkan oleh McDonald's untuk kedepannya. 64% responden memikirkan McDonald's untuk meningkatkan harga, terus kemudian diikuti oleh variasi makanannya dan promosinya. Itu adalah hasil dari
52% responden dan 51 respondennya itu memilih promosi. Selanjutnya, strategi marketing. Yang pertama, penggunaan teknologi McDonald's. McDonald's telah memasang kesualian dalam beberapa tahun terakhir. Pelanggan tinggal mengklik dan melakukan pemasaran, kemudian menunggu nomor pelanggan dihubungi di loket pengambilan. Pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit atau e-wallet touch and go. Mengembangkan aplikasi McDonald's untuk memungkinkan pelanggan memesan melalui aplikasi dan menerapkan layanan drive-thru. Dan yang kedua, McDonald's menerapkan tata letak dapur dengan McDonald's ini selalu menjunjung tinggi prinsip menjaga kebersihan dapur dan lingkungan makanan, kesegaran makanan, dan efisiensi penyajian. McDonald's juga membuat inovasi baru dengan memasang pemanggang roti baru yang hanya membutuhkan waktu 11 detik untuk memanggang roti dan juga telah memasang penggorengan efisiensi tinggi. McDonald's juga menjaga hubungan baik dengan pemasok sehingga yang pasti pabriknya itu akan mengirimkan bahan baku ke McDonald's dengan tepat waktu. Lalu McDonald's juga menerapkan strategi promo khusus. McDonald's ini melakukan promosi dengan cashback RM5 dengan e-wallet, touch and go, dan ada diskon 20% menggunakan GrabPay. Sedangkan di Indonesia, McDonald's mengadakan promosi 50.000 menggunakan GoPay, diskon 50% saat menggunakan debit Mastercard. Selanjutnya adalah strategi lokalisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa McDonald's menggunakan strategi lokalisasi secara internasional. Strategi ini melibatkan integrasi strategi pemasaran global dan lokal. Model ini memungkinkan restoran untuk mempraktikkan standar dengan menyesuaikan tuntutan dan budaya lokal di kedua negara. Kesimpulannya, jadi strategi diferensiasi pasar yang sangat baik dan kapasitas inovasi yang luar biasa membuatnya tetap berada di salah satu posisi teratas industri makanan cepat saji. Pasar produk McDonald's sangat kompetitif karena banyak kompetitor yang memiliki akses yang sama ke konsumen, seperti KFC, Burger King, dan AW. Dengan strategi adaptasi, McDonald's menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen sesuai dengan budaya negara tertentu. Adaptasi bekerja dengan sangat baik untuk McDonald's di Malaysia dan Indonesia. Melalui rasa, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan yang kuat, McDonald's mampu menawarkan produknya ke pasar Malaysia dan Indonesia. Produk selalu dimodifikasi agar sesuai dengan selera dan preferensi konsumennya. Harga terjangkau diterapkan, promosi dan penawaran yang efektif telah dibuat oleh McDonald's. Sekian dan terima kasih.